bulan keamanan berinternet di dunia. Yang kebetulan kita hari Selasa kemarin baru bukan merayakan, kalau kata Bu Menteri nggak boleh dirayain itu, justru ini sebagai pengingatan gitu ya, kalau internet itu harus aman dan nyaman buat semua. Di Komdigi kita baru ada event. Makasih untuk beberapa teman-teman di sini juga hadir waktu hari Selasa. Kita berterima kasih banget dukungan yang penuh oleh Komdigi, dan Ibu Menteri juga ada waktu itu. Di situ kita berbagi sedikit fitur-fitur pendekatan-pendekatan Google, tentunya tidak hanya fitur-fitur produk saja, tapi dengan berkolaborasi, berdialog seperti hari ini, dan gimana caranya kita bikin program, bantu dukung dengan mungkin bikin program bareng, apa pelatihan, awareness raising bareng. Cuman memang untuk yang topik ini it really takes a village kalau kata orang bule gitu ya, beneran butuh semua penduduk lah di desa untuk memastikan keamanan berinternet seperti itu. 1,5 miliar jumlahnya kids and teens worldwide. Kalau di Indonesia kalau nggak salah 10% dari populasi kita adalah anak-anak ya. Dan tadi siapa Mbak Nenden yang bilang ya, dari 10% itu 12%. Hah? Oh iya, 12% di bawah 13 tahun malah. Jadi ini angka yang cukup besar untuk Indonesia. Next. Dan dari angka itu juga 40% of pengguna internet yang baru adalah anak-anak, dan 175.000 anak-anak setiap harinya datang online seperti itu. Ini tadi saya kayaknya udah tentu sedikit ya, bahwa di Google dan YouTube tentunya berkolaborasi, berdialog, berkonsultasi dengan teman-teman pakar-pakar seperti teman-teman hari ini. Itu menjadi salah satu pendekatan kita, karena kebijakan kita, produk kita, semua itu harus ya di-inform juga gitu oleh si pakar-pakar ini, mendapatkan nasihat, mendapatkan saran dari pakar-pakar ini, termasuk teman-teman di sini juga. Tadi juga harus sentuh ya, ini social responsibility kita yang sangat-sangat kita take very very seriously, bukan hanya karena role kita sebagai platform teknologi, tapi tentunya masing-masing kita di sini adalah juga peran kita sebagai orang tua di rumah masing-masing. Dan tentunya kita sangat sadar bahwa anak-anak dan remaja itu ya berbeda dan diperlukan perhatian yang berbeda dan khusus. Oke. Dan ini adalah 3 pilar bagaimana pendekatan kita untuk anak-anak, remaja, dan keluarga. Yang pertama tentunya kita mau empower mereka untuk tetap bisa tumbuh kembang, mencari informasi, belajar di internet. Tapi at the same time juga jangan lupa bahwa anak-anak ini masih ada hak-hak mereka mendapatkan informasi, hak-hak mereka untuk belajar. Jadi kita harus hargai hak-hak tersebut. Tapi tentunya yang tidak kalah pentingnya, sejalan dengan itu kita juga harus melindungi mereka. Ya. Dan itulah detailnya bagaimana kita menciptakan produk-produk kita, fitur-fitur kita, kebijakan platform kita, dan juga kolaborasi kita dengan ekosistem berdasarkan 3 pilar tersebut. Ya, mungkin Dani. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Putri. Mungkin lanjut saya estafet. Untuk yang mungkin baru pertama, nggak tahu sih, kayaknya ya mungkin ada 1-2. Saya terima kasih banyak mewakili YouTube secara spesifik. Saya sekarang di unit YouTube sebenarnya dengan teman-teman semua juga sudah banyak bekerja sama. Terima kasih banyak sudah disempatkan hadir, tapi juga ada beberapa kolega baru, Kak Seto dan tim, Kak Arul yang juga udah lama sejak sebelum pandemi. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Salah satu, banyak alasan tadi seperti disampaikan oleh Mbak Putri, banyak alasan kenapa kita hadir di sini. Safer Internet Month, kemudian juga tentunya
silaturahmi, mau Ramadan juga, langsung lebaran aja karena kita mau baju baru ya kan. Terus kemudian catch up juga banyak info-info terbaru dari kawan-kawan komunitas, pegiat, akademisi yang kita juga sangat ingin untuk terlibat lebih jauh, dan juga mitra-mitra yang ini mungkin hanya sebagian kecil saja dari apa yang sudah dan banyak kita kolaborasikan bersama dengan Google, Mbak Dina, dengan waktu itu kita launch Tangkas Berinternet, ICT Watch, Smart Schools Online, dan semuanya sampai hari ini. Kemarin juga tadi Mbak Putri bilang di acara di Komdigi, kemudian juga mungkin sampai waktu mau prepare slide itu kita nggak tahu mulai dari mana, banyak sekali slide-slide dari kegiatan-kegiatan kita sekian tahun terakhir. Tapi ada satu tema yang tentunya menyatukan kita semua hari ini, yaitu bagaimana anak di Indonesia dan seluruh dunia memegang peranan penting dan juga perlu perhatian khusus gitu. Dan ini semua sudah menjadi perhatian kita bersama. Cuman gimana kemudian kita bisa membuat dampak yang lebih konkret, tapi di saat yang sama juga seperti kata Mbak Putri, dan juga sebenarnya saya terinspirasi dari konten waktu itu Kak Seto sempat diupload di Komdigi ya. Saya lihat dari waktu itu ada konsultasi sepertinya dengan tim Komdigi soal hak anak, ada hak partisipasi anak, ada hak informasi, kemudian juga hak untuk mendapat perlindungan. Dan kemarin waktu di acara Komdigi kita juga sharing bahwa perlindungan anak itu bukan tujuan akhir, karena itu adalah fondasi untuk kemudian menggunakan internet, menggunakan teknologi secara sehat dan kemudian positif. Tetapi pengalaman YouTube di main application yang khusus untuk anak dan remaja, cara kerjanya adalah dihubungkan dengan Family Link. Jadi Family Link tadi kan aplikasi terpisah, free, ada di iOS maupun Play Store. Kemudian akun orang tua dihubungkan dengan akun anak, itu bisa kemudian mengakses aplikasi utama YouTube secara aman. Karena saya waktu beberapa kali dengan, contohnya waktu itu dengan KPPA juga, Pak Ihsan pernah banyak sesi diskusi, sosialisasi juga, itu ada beberapa komentar, tapi YouTube Kids itu kontennya terlalu sedikit, terlalu anak-anak SD ke bawah, bahkan preschool gitu ya, karena kan belajar sambil bermain, belajar angka, Miss Rachel kalau yang dari global, kemudian di Indonesia ada Kinderflix, itu adanya di YouTube Kids. Tapi untuk anak yang apalagi sekarang pertumbuhannya mungkin lebih pesat, butuh atau siap melihat konten yang lebih tinggi level ratingnya, tapi tetap secara aman. Contohnya kemarin kita ada kreator Kok Bisa, yang mana bikin animasi, kemudian menjelaskan tentang kenapa bumi berputar, hal-hal seperti itu kan nggak ada di YouTube Kids, adanya di aplikasi utama YouTube. Caranya untuk biar tetap aman seperti apa? Family Link dihubungkan dengan YouTube. Kemudian, jadi sebenarnya sama-sama bisa untuk anak di bawah 13, tapi lebih selektif dibanding yang utama. Jadi ini bisa ada kategorisasinya 9 ke atas, 13, dan apa contoh batasan-batasannya? Satu, tetap tidak bisa lihat komen, tetap tidak bisa upload videos, tetap tidak bisa lihat live stream, itu untuk di bawah 13. Karena dengan waktu YouTube mengembangkan fitur-fitur ini kan juga berkonsultasi dengan Youth and Kids Advisory Committee Global. Belum siap untuk terekspos dengan komentar-komentar misalkan. Nah, kemudian yang terbaru di bulan September tahun lalu, Supervised Experience ini kita kembangkan untuk usia 13 sampai 17. Nah, ini mungkin belum banyak yang tahu, karena Supervised Experience aja belum banyak yang tahu. Untuk 13 ke bawah sebenarnya udah bisa. Sekarang ada juga 13 sampai 17. Kenapa kita buat 13 sampai 17? Karena dari konsultasi dengan expert, produk, dan lain sebagainya selama penyusunan ini, ternyata dibutuhkan level yang lebih matang lagi, tapi juga masih dengan supervisi dari orang tua,
untuk konten di atas 13 tapi masih di bawah 18. Karena kan definisi age restriction dan mungkin juga di Indonesia ya secara global itu kan di bawah 18. Tapi itu kan definisi anak dalam rangka memangku tanggung jawab sebagai subjek hukum. Sedangkan dari sisi perkembangan psikologis sendiri, nah ini mungkin saya juga nanti akan mengundang kawan-kawan untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Itu tidak serta-merta dari 0 sampai 18 itu kecil terus, tahu-tahu 18 langsung gede gitu ya. Karena kan 0 sampai 18 itu juga proses. Terutama dan mungkin kawan-kawan yang banyak berinteraksi dengan audiens remaja mungkin bisa menambahkan juga pandangannya bahwa 13 sampai 17 ini masa-masa krusial ketika remaja mulai independen tapi juga masih butuh panduan. Tapi dengan panduan yang berbeda dengan misalkan kelas SD umur 6 sampai 12 misalkan atau 13, dan itulah kenapa kemudian kita kembangkan ini. Nah, kan ini sulit ya, saya aja jelasin itu udah beberapa menit sendiri nih ngomongin bahwa ini ada 13 sampai 17. Jadi kami juga menyadari challenge-nya adalah satu, produknya terlalu kompleks. Fiturnya juga, oh ya, batasannya bedanya dengan yang supervised experience di bawah 13, bisa upload video, tapi orang tua dapat notifikasi tiap kali upload, dan kemudian juga kalau anak itu komen di mana, udah mulai bisa komen, itu dapat notifikasi. Terus kemudian channel-channel apa yang di-subscribe, intinya orang tua itu dapat insights tentang apa saja aktivitas anak-anak remajanya. Tapi yang menarik, karena kalau Mbak Putri punya sebagai orang tua dari 5 orang anak, makanya tahu journey-nya anak-anak. Saya kan neninya ponakan-ponakan, jadi itu juga tahu gimana, jadi gitu ya. Jadi kita lihat misalnya insight itu, jadi tahu channel apa aja. Terus kemudian di saat yang sama saya juga coba nih di handphone saya sendiri, saya tidak memaksa handphone ponakan saya. Jadi ternyata family link ini, dan mungkin teman-teman udah tahu sebenarnya, tapi saya sendiri baru tahu. Jadi family link itu karena bekerja di level aplikasi di luar YouTube dan bahkan di luar Play Store. Ini kan ada hubungannya dengan Google Play, kemudian Google Chrome. Jadi kalau dia ngetik browser, website apa yang dibuka, itu juga ada insight-nya juga. Saya tadi cuma sharing insight dari sisi YouTube. Itu bisa nge-lock handphonenya sesuai dengan standar kita, dari misalkan jam 10 sampai jam 7 pagi, 10 malam sampai jam 7 pagi, nggak boleh pegang handphone. Itu handphone otomatis mati, dan kalau mau dinyalain harus minta PIN ke orang tuanya, ke family link orang tuanya. Mungkin ini dari pandangan saya pribadi, untuk karena tadi ada mention soal mental health ya dan digital well-being gitu. Kalau kita ngomongin literasi digital, kakak-kakak di sini juga sudah sangat paham sekali gitu kan, program apa yang seringkali kita inisiasi, termasuk dari Cyberkreasi sendiri memiliki pilar untuk itu juga bisa disebarluaskan dengan cabainya, cakap aman budaya etikanya. Tapi kan tidak sebatas itu saja, apalagi kalau kita melihat perkembangan algoritma, kemudian teknologi itu sendiri yang sekarang juga sudah di mana-mana. FOMO itu kan AI ya Mbak Putri ya. Jadi kayaknya kalau kita ngomongin cabai, oke, masih relate, tapi sebetulnya kebutuhan yang di poin pertama ini untuk tumbuh kembang itu justru perlu pendekatan yang lebih intens kepada anak-anak ini yang preference tadi perusianya seperti apa. Sama ketika kita bicara literasi digital, sudah tidak bisa lagi dipukul rata. Ketika masuk wilayah A, B, C, kita ngomongnya cabai semua. Padahal sebetulnya mungkin kebutuhan di wilayah A itu apa, B itu apa, dan lain-lain akan berbeda. Termasuk kebutuhan anak-anak yang jelas secara usia akan berbeda. Namun ada poin yang memungkinkan ada dari sisi individu yang itu akan long lasting, yaitu adalah dengan pemahaman mereka tentang kehidupan media sosial atau internet itu sendiri. Itu yang seringkali mungkin luput kita obrolkan atau diskusikan karena udah one way aja, bahwa literasi digital pilarnya ini, bahwa perlindungan data pribadi ini. Tapi bagaimana justru PR-nya adalah membangun kesadaran itu sendiri dari tiap individu bahwa oh ternyata seperti itu.
Jadi adik-adik kita ini menemukan momen aha yang tepat sesuai dengan usianya masing-masing. Saya pribadi juga atau mungkin kami dari Siberkreasi belum merumuskan hal itu yang lebih spesifik bagaimana sih sebetulnya kita membangun digital well-being atau digital mindfulness terhadap adik-adik kita ketika kita turun ke lapangan. Jadi kita tidak lagi memukul rata dengan materi-materi, karena kemarin juga saya diajak sama Internet Baik, pasti ngomonginnya AI, meskipun audiensnya siswa-siswi, ya mau nggak mau karena akhirnya kan perlu disosialisasikan tuh produk-produk terbarunya gitu kan dalam teknologi ini. Tapi yang long lasting justru adalah supaya anak-anak nanti memiliki apa ya, kalau kenegaraan itu karakter kuat lah ya, nasionalismenya gitu. Tapi di dalam digitalnya tuh itu kan kita perlu bangun digital well-being yang sampai itu jadi bekal mereka dari usia dini sampai mungkin tadi 16 atau 17 tahun, sehingga mereka melangkah ke depan itu dengan optimis bahwa tadi Mbak Dina sampaikan ya, kelak mereka nanti akan menjadi pribadi yang tidak hanya dari sisi orang tua, digital skill dan digital parenting, tapi juga digital skills dan juga digital adultnya itu mereka juga dapat gitu kan ya. Karena kan seringkali yang digaungkan digital parenting dan lain sebagainya, tapi apakah kita sudah juga memfokuskan atau spesifik dengan digital adult dengan modul-modul atau program yang memang sesuai dengan mereka? Ikut mengisi survei. Nah, jadi kalau dari sedikit nanti mungkin Mas Bani bisa detail lebih gambarannya, karena dari apa yang disampaikan sebagian besar memang pengalaman positif itu lebih banyak disampaikan orang-orang dalam penggunaan sosmed ya. Jadi mereka melihat bahwa sosmed itu ya juga tidak begitu amat negatif kalau dari pandangan anak-anak gitu ya, meskipun beberapa pengalaman juga didapatin, pengalaman negatif juga didapatin di sana, tapi artinya melihatnya dalam bentuk yang situasi yang lebih positif. Jadi kebetulan kalau di ID Corp ini kan memang ada banyak ragam kelembagaan ya Mas Dani. Kalau kita di iPad memang lebih spesifik untuk isu perlindungan anak dari situasi eksploitasi seksual, karena memang itu yang jadi domainnya iPad. Ini teman-teman yang lain ada di sini, ada Mbak Dina Sejiwa, ada ICT Watch, SafeNet akan mendatang. Enggak ya? Ya teman-teman yang memang punya concern bersama untuk isu perlindungan anak. Jadi sebenarnya ini juga mengawali kenapa kami membangun sebuah networking juga karena concern yang sama dengan dunia online. Jadi riwayatnya kita itu baru ketemu di akhir tahun 2014, diawali dari diskusi untuk mempersiapkan Safer Internet Day waktu itu. Dan itu diawali terus terang sebenarnya dari person di Google yang memang mendorong kita untuk supaya kumpul teman-teman penggiat gitu ya. Dan itu kita 2014 kita kumpul, jadilah 2015 itu hari pertama kali kita Safer Internet Day, dan itu dihadiri sama Kak Seto, kalau Kak Seto ingat. Di KPD Kak Seto pas lewat juga waktu itu mau ke grup band mana gitu ya, Masif atau apa gitu. Tapi kita udah kontak Kak Seto duluan ke tempat kita, baru ke Masif. Nah, karena kita melihat dunia daring itu, yang pertama internet itu sudah segitu masifnya masuk di dunia anak, tapi tidak ada yang sebenarnya ada yang melakukan upaya-upaya itu. Kita tahu nih ada teman-teman ICT Watch ngaku waktu itu 2014 sudah 10 tahun melakukan edukasi internet sehat ya. Berarti sudah 10 tahun yang lalu gitu. Nah, kita di iPad juga sebenarnya dari 2007 itu sudah melakukan konferensi untuk mendorong upaya-upaya dalam penanganan eksploitasi seksual anak yang di online gitu ya. Nah, baru ketemunya itu di 2014 baru nih teman-teman penggiat ini ketemu gitu, dan ngobrolin ternyata kita punya satu visi untuk upaya perlindungan anak di online, sehingga terbentuklah ID Corp itu. Nah, beberapa hal yang kita waktu itu lihat adalah dengan banyaknya permasalahan, tapi upaya dalam penanganan itu sangat minim sekali. Bahkan regulasi terkait dengan COP itu bisa dikatakan tidak ada saat itu 2000. Bahkan kalau bilang mau sampai sekarang juga sangat minim ya. Yang ada baru regulasi terkait dengan kekerasan TPKS, dan itu masuk ke kekerasan berbasis gender elektronik. Nah, pornografi, undang-undang pornografi juga sudah ada, tapi tidak spesifik menyebutkan terkait dengan dunia daring karena belum ada di revisi juga gitu.
termasuk yang lain-lain, bahkan sampai Global Cyber Security Index ITU di 2017 kita itu dapat bocoran sebenarnya dari BSSN kalau Indonesia itu rapot merah dalam upaya perlindungan anak. Gitu. Karena kenapa rapot merah? Karena tidak ada regulasi yang secara spesifik menjelaskan tentang upaya perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Keluarga juga, maka yang sering jadi pertanyaan adalah sekarang kalau ada kegiatan selalu ya paling hebat adalah internet, gadget dan sebagainya. Kemana dolanan, kemana engklek, gobak sodor, kemudian mendongeng, kemudian cerdas tangkas atau pustaka keluarga dan sebagainya. Nah, tahun 2018 saya pernah dipanggil Pak Jokowi waktu itu menanyakan, kok zaman now banyak anak kecanduan gadget, gimana? Saya bilang anak-anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Kalau ayah bundanya juga kecanduan gadget, jangan salahkan anak juga. Nah, kenapa kalau anak apa-apa larinya ke gadget? Ya karena ini pelarian. Jadi sekedar pelarian karena tidak mendapatkan lingkungan yang ramah anak dalam keluarga. Maka waktu itu kami mencetuskan LBI Gerna Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Jadi mulai dari Presiden Sahabat Anak, Menteri Sahabat Anak, kami minta Presiden dan Ibu Negara dan 4 Menteri waktu itu yang berkaitan dengan pendidikan, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan supaya ada kesehatan mental, dan Menteri PMK. Nah, dolanan bersama 900 anak-anak berbagai lapisan masyarakat di halaman samping Istana Merdeka. Waktu itu Pak Jokowi memang pandai sekali engklek, pandai gobak sodor, pandai main egrang, dan ratusan anak-anak juga mengikuti. Setelah itu turun ke gubernur. Waktu itu gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, dan satu gubernur NTB, saya lupa namanya, itu juga begitu. Kemudian Bupati Wali Kota, nah kami turun sampai RT RW, akhirnya ayah bunda sahabat anak. Jadi supaya orang tua ini tidak mendidik dengan cara-cara kekerasan. Dan sering orang tua zaman now mimpi punya anak penurut. Itu dulu zaman dulu boleh, tapi sekarang kita akan kecewa atau gagal. Jadi mimpilah anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Artinya PD, bisa bekerja sama, ya biasakan ada kembali rapat keluarga, mendongeng, bercerita, dialog dan sebagainya. Sehingga anak tidak lari dari orang tua, dan kalau kemudian anak mengembangkan karakter yang sekarang dikampanyekan, karakter profil pelajar Pancasila, akhlak mulia nomor 1, kebinekaan global, menghargai perbedaan, gotong royong, bisa bekerja sama, kemudian mandiri, juga PD, kemudian kreatif dan kritis. Jadi mengkritisi hal-hal yang keliru. Nah, kalau ini sudah terbentuk, maka motivasi anak di dalam menghadapi berbagai bujuk rayu dari dunia gadget dan sebagainya itu adalah motivasi internal, menyadari bahwa ini tidak boleh, memang keliru. Tapi sekarang ini banyak anak diposisikan motivasi eksternal karena dibatasi, karena ini kamu harus melindungi. Jadi anak sekedar objek, anak tidak diberdayaikan sebagai subjek. Jadi kami dalam hal ini juga waktu itu menggiatkan awalnya adalah Kongres Anak Indonesia yang kemudian menginspirasi forum anak. Jadi anak-anak juga didengar suaranya, diberdayakan, punya suara, punya berani mengkritisi apa yang keliru dari pemerintah, apa yang keliru dari gurunya, apa yang keliru dari orang tuanya dan sebagainya. Nah, ini saya kira yang paling harus dibangun sebagai karakter anak-anak Indonesia untuk menghadapi apapun juga. Karena gadget, media sosial ini kan seperti sebilah pisau bermata dua kan. Ada positifnya dan ada negatifnya. Dan misalnya kami juga mencoba membangun keluarga yang akhirnya bisa mengembangkan ini. Yang tadi diceritakan oleh Kak Arul, ada keluarga yang anak pertama itu orang Jakarta, nggak bisa bahasa Jawa, tapi kalau suluk, kalau dalang, kalau bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap rakyat Haryo kan coba di ngabah ini cuma toro dan sebagainya, itu persis sekali dalang Ki Mantep Sudarsono karena belajarnya dari eyangnya yang namanya Mbah YouTube.
Jadi Mbah YouTube. Adiknya pinter sekali bahasa Inggris, juga gurunya Mbah YouTube juga. Jadi intinya ternyata memang kalau itu diberdayakan dengan tepat, tapi diimbangi dengan mendongeng, dengan dia juga baca buku, juga kreativitas, menggambar, membuat hasil karya dan sebagainya, anak-anak akan seimbang dan tidak sekedar lari ke gadget.